Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Maitasari dari kelompok 3 dengan NPM A1G022118. Di sini kami akan membahas mengenai karakteristik perkembangan pada orang dewasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karakteristik perkembangan pada orang dewasa. Kelompok usia dewasa dibagi lagi menjadi kelompok dewasa muda, yaitu usia 20 sampai 40 tahun. Dewasa yaitu usia 40 sampai 65 tahun, dan dewasa lanjut yakni usia 65 tahun ke atas. Tiap rentang usia memiliki karakteristik sendiri, tapi karakteristik tersebut tidak sedinamis dan beragam seperti karakteristik perkembangan pada rentang-rentang usia sebelumnya. Pada akhir masa dewasa muda, sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek-aspek psikis ini pun secara berangsur ada yang mulai menurun, dan penurunannya cukup drastis pada akhir usia dewasa. Aspek-aspek karakteristik perkembangan terbagi menjadi perkembangan fisik, intelektual, moral, dan karir pada masa dewasa. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik telah lengkap dan mencapai puncaknya pada masa adolesen. Pada masa dewasa muda, tinggi badan orang maksimal naik sekitar 2-3 cm, kecuali dengan latihan-latihan yang luar biasa. Tinggi badan orang dewasa bisa naik sedikit lebih tinggi lagi. Perkembangan berat badan berlanjut terus dan bisa tidak beraturan sesuai dengan kebiasaan hidup, terutama kebiasaan makan, mengonsumsi makanan, latihan fisik, serta pola-pola kebiasaan hidup lainnya. Pertambahan berat badan terjadi pada orang dewasa karena faktor bawaan kebiasaan hidup lainnya. Pertambahan berat badan terjadi pada orang dewasa karena faktor bawaan. Orang-orang yang dalam pekerjaan atau latihannya banyak menuntut kecekatan dan kelenturan aspek fisik seperti para sekretaris, staf ketatausahaan, pengrajin, penari, dan lain-lain. Perkembangan kecekatan keterampilan fisiknya terus berkembang. Perkembangan kekuatan tulang dan otot mulai berkurang dan melemah setelah usia 30-35 tahun. Namun kecekatan, keterampilan, dan kelenturan masih bisa bertahan sampai usia 35-40 tahun. Setelah itu, fungsi aspek-aspek fisik mulai berkurang. Usia dewasa muda merupakan usia yang secara fisik sangat sehat, kuat, dan cekatan dengan tenaga yang cukup besar, tetapi kekuatan dan kesehatan badan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, kebiasaan hidup, kebiasaan makan, serta pemeliharaan kesehatan. Kebiasaan makan yang tidak teratur, makan berlebihan, merokok, minum minuman keras, narkoba, dan lainnya dapat menurunkan kondisi kesehatan, menimbulkan berbagai bentuk penyakit, dan bahkan apabila dilakukan secara berlebihan dapat mengancam kehidupan. Masa ini merupakan masa yang cukup baik untuk pembinaan rumah tangga, melahirkan dan membina keturunan. Mereka bukan saja telah matang secara fisik, tetapi juga secara sosial, emosional, dan nilai-nilai. Pada umumnya, pada usia ini mereka telah memiliki pekerjaan. Dengan demikian, mereka telah memiliki penghasilan, maka secara ekonomis juga telah memiliki kesiapan. Kembangan intelek. Beberapa ahli psikologi dan pengukuran menyatakan bahwa pada masa dewasa muda tidak ada peningkatan EQ, yang berarti paling tinggi pada masa ini EQ meningkat 5 poin. Keluasaan dan kedalaman kemampuan berpikir ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi yang dikuasai. Makin tinggi dan luas ilmu pengetahuan dan informasi yang dimiliki, maka makin tinggi kualitas kemampuan berpikir. Tahap pemerolehan akuastif berlangsung pada masa anak dan remaja, yaitu 1. Pada tahap ini, anak-anak dan remaja telah menguasai pengetahuan dan keterampilan. 2. Tahap penguasaan archiving berlangsung pada usia 20-an sampai awal 30-an. 3. Tahap tanggung jawab responsible berlangsung pada usia 30 sampai akhir 60-an. 4. Tahap eksekutif berlangsung pada usia 30-an atau 40-an sampai awal 60-an. 5. Tahap reintegrasi berlangsung pada usia 60-an ke atas. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan moral. Perkembangan moral yang banyak dipelajari dan dikemukakan para ahli adalah perkembangan moral kognitif. Teori perkembangan moral kognitif yang banyak dikaji dan dijadikan acuan dalam pendidikan adalah teori dari Kohlberg. Menurut Kohlberg, ada 3 tingkatan perkembangan moral kognitif, yaitu tahap pra-konvensi, konvensi, dan pasca konvensi. Seperti halnya perkembangan aspek-aspek fisik dan intelektual, tahapan perkembangan aspek moral telah dicapai pada usia adolesen. Tahapan tertinggi perkembangan moral kognitif menurut Kohlberg, yaitu pertimbangan nilai atas dasar hukum dan peraturan tidak tertulis dan atas dasar kata hati. Keduanya termasuk tingkat perkembangan pasca konvensi, telah dapat dicapai pada akhir masa adolesen atau awal masa dewasa muda.
Nah, yang terakhir, perkembangan karir. Bekerja merupakan tuntutan dan karakteristik utama dari masa dewasa. Orang bekerja bukan hanya untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan, tetapi juga untuk pengembangan karir. Karir telah menjadi bagian dan tuntutan dari kehidupan modern. Setelah selesai SLTA, para adolesen melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan setelah selesai program S1, banyak di antara mereka yang melanjutkan studi ke program S2 dan S3. Para adolesen banyak memanfaatkan waktunya sampai dengan masa usia dewasa muda untuk mengikuti pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan. Masa belajar yang begitu panjang merupakan persiapan dan bagian dari pengembangan karir. Dalam pengembangan karir, pemilihan dan perencanaan karir menjadi hal yang sangat penting. Sebab hal ini menentukan karir seseorang selanjutnya, bahkan menentukan kehidupannya. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah kekuatan fisik. Puncak kekuatan fisik dicapai dalam usia pertengahan 20-an. Kekuatan fisik yang prima pada orang dewasa memungkinkan mereka untuk optimal dalam bekerja, berkeluarga, memperoleh keturunan, dan mengelola kehidupan keluarganya. Untuk memelihara kekuatan fisik yang prima, perlu untuk menjaga kesehatan. Ada 7 kebiasaan hidup sehat yang perlu dilakukan oleh orang dewasa untuk memelihara kekuatan fisik, yaitu sarapan pagi, makan secara teratur, makan secukupnya, untuk memelihara berat badan yang normal, tidak merokok, tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, olahraga secukupnya, serta tidur secara teratur 7-8 jam setiap malam. Orang dewasa yang mempunyai hambatan fisik karena kesehatannya buruk tidak dapat mencapai keberhasilan maksimum dalam pekerjaan atau pergaulan. Sebagai akibatnya, mereka selalu frustasi, akhirnya mereka bekerja keras hingga mengalami ketegangan mental yang dapat menyebabkan serangan jantung. Faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah kemampuan motorik. Kemampuan motorik orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara usia 20-an dan 30-an. Kecepatan respons maksimal terdapat antara usia 20 dan 25 tahun. Dan sesudah itu, kemampuan ini sedikit demi sedikit menurun. Dengan bekal kemampuan motorik yang sangat baik, orang dewasa dapat melaksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan dalam lingkup tugas-tugas perkembangannya dan akan dengan cepat menguasai keterampilan-keterampilan dalam berolahraga dan berkarya. 3. Kemampuan mental. Faktor ketiga yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk menyelesaikan diri pada situasi-situasi baru adalah mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran logis dan berpikir kreatif. Kemampuan mental ini mencapai puncaknya dalam usia 20-an, kemudian sedikit demi sedikit menurun. Kemampuan mental yang dimiliki orang dewasa ini sangat penting kedudukannya dalam menyesuaikan diri terhadap tugas-tugas perkembangan, jauh melebihi pentingnya kemampuan motorik. Penelitian terhadap kemampuan mental dengan menggunakan tes inteligensi sangat jelas menggambarkan adanya kemampuan mental yang baik dalam masa dewasa awal menurut Arthur T. George 1978. Kemampuan mental seperti penalaran dengan menggunakan analogi, mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, dan berpikir secara kreatif sangat diperlukan dalam mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap keterampilan-keterampilan dan kecakapan-kecakapan yang dituntut oleh tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Baik pria maupun wanita pada umumnya memiliki kemampuan berpikir yang sama dalam usaha-usaha mereka memilih teman-teman bergaul seperti calon istri maupun suami. Keduanya mempunyai kemampuan yang sama baiknya dalam belajar hidup bersama dengan istri atau suami mereka. Mereka dapat belajar dan berlatih untuk menguasai tugas-tugas berkembangnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini dapat terwujud dengan baik apabila mereka mempunyai kemampuan mental yang baik pula. Dan yang keempat, motivasi untuk berkembang. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah motivasi untuk berkembang. Apabila remaja telah mencapai usia dewasa secara hukum, mereka berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang-orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosial mereka. Hal ini menjadi motivasi bagi orang-orang dewasa untuk mengembangkan dirinya. Pada masa dewasa, individu terdorong untuk mulai bekerja, memiliki pasangan hidup,
memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan tunangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan mencapai kelompok sosial yang menyenangkan. Selanjutnya, mereka terdorong untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara sosial sebagai warga negara, membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu penghubungan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu, senggang menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir, dan menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Motivasi untuk berkembang memiliki peranan yang strategis dalam perkembangan orang dewasa. Individu yang merasa butuh dan perlu untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa cenderung mengarahkan perilakunya ke arah terkuasainya tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki motivasi untuk berkembang menjadi orang dewasa, individu tersebut cenderung mengabaikan tugas-tugas perkembangan orang dewasa yang harus dikuasainya. 5. Model peran. Faktor lingkungan perkembangan orang dewasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan orang dewasa. Orang dewasa yang berinteraksi dengan orang dewasa lainnya mempunyai model peran untuk diteladani. Karena berinteraksi dengan orang dewasa lainnya, mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat orang dewasa. Sebaliknya, orang dewasa yang masih berinteraksi dengan remaja dan mengikuti garis-garis perilaku remaja akan tetap berperilaku seperti remaja dan bukan pola perilaku orang dewasa. Jika mereka tetap dalam status ketergantungan, mereka hampir tidak memperoleh kesempatan atau motivasi untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Masa remaja sangat berpengaruh terhadap perkembangan orang dewasa. Dalam masa remaja, seseorang yang normal mempunyai kelompok tersebut. Para remaja saling berinteraksi, mempunyai nilai-nilai tersendiri yang diakui oleh anggotanya. Para anggotanya sangat takut untuk ditolak oleh kelompok dan takut memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai kelompok. Para anggotanya sangat loyal terhadap nilai-nilai kelompoknya. Dalam tahun pertama masa dewasa, banyak orang dewasa yang secara terpaksa memperpanjang masa remajanya. Jika perkembangan masa remaja dan perkembangan masa dewasa adalah sama, maka adanya perpanjangan pengaruh itu bukanlah menjadi penghambat, akan tetapi perkembangan antar dua masa kehidupan itu cukup berbeda. Orang dewasa yang memperpanjang pengaruh teman sebayanya pada masa remaja akan memperpanjang masa remaja mereka. Mereka tidak melaksanakan tugas-tugas perkembangan masa dewasanya. Misalnya saja seseorang yang terus melanjutkan sekolahnya dan bersahabat dengan teman sebayanya hanya dalam urusan pelajaran, maka tidak akan sempat atau mungkin tidak berani lagi untuk mencari pasangan hidup. Hal lainnya, misalnya seseorang yang merasa senang dengan pergaulan akrab teman-teman sebayanya, masa remaja mengakibatkan mereka tidak memperhitungkan persiapan yang harus dilakukan untuk melanjutkan dunia kerja.